kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan namanya itu bimbingan kelompok. Ada tahu bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu? Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis pelayanan di bimbingan konseling yang diberikan dalam bentuk setting kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Untuk membahas apa? Untuk membahas topik-topik tertentu. Nah, di kegiatan bimbingan kelompok ini kita memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah agar teman-teman nanti mendapatkan informasi baru, teman-teman mendapatkan wawasan baru, agar nanti kalau misalnya teman-teman nih ingin berinteraksi dengan orang lain, teman-teman tuh udah nggak gugup, teman-teman bisa berbicara dengan lancar kayak gitu. Itu tujuan dari bimbingan kelompok. Jadi kita harus berpendapat nih, kita harus sering berinteraksi di sini, oke? Oke. Nah, Kak, gimana nih cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu? Gimana sih caranya? Nah, caranya adalah seperti yang sedang kita lakukan sekarang nih. Kita duduk membentuk tengah lingkaran. Ada saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nanti kita akan memainkan sebuah permainan bernama sosiodrama. Teman-teman ada yang pernah dengar sosiodrama itu? Enggak? Belum pernah dengar? Ya. Nah, nanti teman-teman akan dibagikan sebuah teks drama. Nanti kita juga akan membagikan peran-peran gitu. Nanti siapa yang akan menjadi siapa. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada 4 aturan yang harus teman-teman patuhi. Oke, kita punya 4 aturan yang sama-sama kita harus patuhi. Nah, yang pertama, teman-teman secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi teman-teman tidak ada yang dalam keadaan terpaksa atau mungkin diancam gitu. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman diharapkan secara terbuka atau secara jujur dalam menyampaikan pendapat. Jadi nanti kalau misalnya saya minta teman-teman berpendapat, teman-teman juga menyampaikan dengan secara jujur dari dalam hati. Jangan ada yang dibohong-bohong ini pendapatnya, oke? Nah, yang ketiga, apabila nanti dari salah satu teman-teman nih ada yang mengungkapkan informasi pribadi atau privasi atau misalnya aib teman-teman nih nggak sengaja ataupun sengaja ucap, oke? Nanti mohon untuk dirahasiakan ya. Jadi yang tahu kita aja, orang lain nggak boleh tahu, oke? Nah, yang terakhir, mohon teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan mohon untuk tetap patuh. Apabila nanti teman-teman ingin menyampaikan pendapat, mohon untuk angkat tangan kanannya terlebih dahulu. Jika sudah dipersilakan nih, baru boleh teman-teman berpendapat. Sudah paham? Oke. Sebelum kita mulai ke kegiatannya, alangkah baiknya kalau misalnya kita kenalan dulu nih, karena saya belum kenal teman-teman. Oke. Nanti perkenalan itu akan menyebutkan nama panggilan dan hobi teman-teman semua. Oke? Paham? Oke. Nah, nanti perkenalan akan dimulai dari saya dulu, terus dilanjut oleh teman yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri nih. Mulai dari mana nih? Kanan dulu. Sweet, coba sweet. Ya, satu orang aja. Ya, sweet. Oke, berarti dari sebelah kanan dulu. Oke, nah kita mulai perkenalannya ya. Perkenalkan, nama saya Kayla. Oke, hobi saya itu menyanyi. Oke, boleh lanjut? Saya Marika. Saya berenang. Oke, Marika hobinya berenang. Boleh dilanjut? Saya Oke, Siva hobinya menari. teman saya Sakti. Hobi saya menggambar. Sakti hobinya menggambar. Oke, bagus. Next. Nggak apa? Oke. Zahra hobinya juga menari. Boleh
Oke, Vino hobinya bermain sepak bola. Oke, mantap. Boleh next. Oke, Fatan juga hobinya bermain sepak bola. Boleh. Next. Oke, Angga juga hobinya bermain sepak bola. Boleh next. Oke, Nasya hobinya berenang. Oke, boleh. Perkenalkan nama saya Naila, hobinya berenang. Oke, Naila juga hobinya berenang. Wah, banyak banyak ya yang hobi berenang. Oke, senang gimana Nasya? Aduh, jumbilin sih. Nggak lupa di sini. Oh, lupa gimana? Lupa gimana? Lupa. Udah berikut ngomongnya. Udah. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Semoga awal dari pertemuan kita kali ini menjadi perkenalan yang menyenangkan ya. Amin. Amin. Oke, apakah teman-teman sudah siap untuk bermain? Ya. Oke, nah hari ini kita akan bermain peran. Nanti akan saya bagikan naskah. Nah, sebelum kita membagikan naskah, kita akan membagi peran terlebih dahulu. Oke, kita akan bagikan. Nah, di sini judul dramanya adalah tampil di depan kelas. Oke, tampil di depan kelas. Di sini ada 9 karakter. Ada Dindara, Ragima, Putri, Andre, Kila, Syasha, Wulan, dan Fajar. Kita bagiin ke karakter pertama dulu ya. Oke, karakter pertama itu namanya Dinda. Dinda ini karakternya itu pemalu. Dia itu gugup tampil di depan kelas. Nah, menurut teman-teman siapa nih yang cocok? Zara. Oke, Zara cocok. Kata teman-teman, teman-teman ya, Zara cocok memerankan Dinda. Oke, kita kasih Dinda. Dinda. Boleh? Udah pegang. Nah, selanjutnya setelah Zara itu ada Rara. Rara ini karakternya ceria dan dia juga suportif. Dan siapa yang cocok jadi Rara? Naila cocok katanya. Oke. Naila menjadi Rara. Itu di naskahnya sudah saya garis bawahi untuk karakter teman-teman ya. Jadi tinggal diingat untuk karakter percakapan yang udah ada garis birunya. Nah, tadi Naila sudah dapat. Selanjutnya Coli, laki-laki. Karakternya Bima adalah percaya diri dan suka membantu. Kira-kira siapa yang cocok? Bima tuh cocok. Bima yang suka membantu teman-teman. Suka. Oh iya, gimana contohnya? Gimana contohnya? Membantu ngepel. Oh, membantu memang ngepel. Terus katanya di sini tulisannya Bima ini percaya diri. Benar kan? Bima percaya diri. Nah, Benar. Coba contohnya gimana percaya diri? Malu? Dia malu. Jadi Bima percaya diri nggak dia orang kali kelas? Dia mau gitu maju ke depan. iya. Oke. Vino mendapatkan karakter Bima nih. Nah, oke. Selanjutnya ada siapa ini? Putri. Putri ini karakternya dia ceria dan dia juga sahabatnya Dinda. Kira-kira siapa yang cocok? Nasya ceria orangnya kalau di kelas. Iya. Iya, gimana gitu cerianya? Coba di spill gitu. Gimana cerianya? Misalnya malu-malu. Oke, apa? Nasya cocok. Teman-temannya Nasya ini cocok buat menjadi Putri yang karakternya ceria. Oke, boleh. Nah,
Selanjutnya nih, laki-laki lagi. Namanya, nama belakangnya Andre. Nah, Andre ini, tokoh Andre ini dia itu punya pengalaman yang sama kayak Dinda. Dinda ini pemabuk. Dinda ini gugup di depan kelas. Kira-kira siapa ya yang cocok? Andre? Siapa nih? Teman-teman akan cocok jadi Andre. Emang Andre percaya diri nggak? Akan percaya diri nggak? Percaya diri. Oke, gimana coba contohnya percaya dirinya coba. Coba. Aku mau dengar. Nggak apa-apa. Nah, selanjutnya nih, namanya Kila. Kila ini karakternya siswi yang pintar di kelasnya. Dia siapa yang cocok di kelasnya? Oke, kata Angga, Malika cocok. Terus kata yang lain juga cocok. Berarti siapa nih, Sakti atau Malika? Sakti pintar. Berarti pintar di mana? Belajar apa? Bahasa Indonesia. Wah, keren. Berarti nanti saya mau minta buatin puisi Sakti. Enggak, bercanda. Oke. Gila. Oke. Selanjutnya adalah Syasha. Syasha ini karakternya siswi yang penuh semangat. Siapa? Sipa. Oh, Sipa emang semangat banget gitu, Sipa. Iya. Kalau di kelas kita semangat banget. Iya. Gimana kita semangatnya? Coba digerakin badannya. Kita semangatnya gini-gini. Oke, boleh. Sipa katanya cocok buat Syasha karena dia sama-sama penuh semangat. Oke, boleh. Bener, coba semangatnya gimana dulu? Boleh deh, boleh. Oke, sekarang sisa Unggulan ini siswi yang perhatian. Siapa yang berarti cuma satu ya? Malika itu perhatian. Malika kalau kelas sama perhatian cowok. Sama cowok kenapa? Iya. Oh iya, Bu. Enggak apa-apa, Ibu. Nih, Malika katanya punya perhatian cowok. Gimana nih kalau perhatian? Kalau ada air gitu di orang itu perhatiannya sama dia. Kalau bukan ada air, fokus lagi. Nah, oke. Bulan ini katanya cocok sama Malika karena Malika itu nanti aku mau perhatiin sama Malika. Nanti kalau aku sakit di rumah tuh artinya. Oke. Nah, berarti terakhir ini adalah Angga. Yang belum dapetnya adalah Angga sih ya. Nah, kan teman-teman sudah mendapatkan karakternya masing-masing, juga sudah mendapatkan naskahnya, sudah mendapatkan teks dramanya. Nah, boleh teman-teman hafalkan dulu, nanti baru kita praktekkan. Nggak apa-apa, dipraktikan ya, nanti pakai kertas juga. Tetap baca tapi nanti kita harus teman-teman harus lebih menjiwai gitu, harus ada karakternya yang masuk ke dalam diri kita gitu ya, harus ada masuk gitu. Kalau misalnya jadi Dinda berarti harus aku malu gitu kan, Dinda kan jadi coba ya, saya kasih waktu berapa? 6 menit ya untuk menghafalkan. Jadi
banyak banget 1 jam ya ternyata teman-teman. 10 menit. Oke deh, boleh 10 menit. Oke, nggak apa. Oke, ini deh. 8 menit, 8 menit. Oke, 8 menit untuk menghafalkan skrip. Tapi nanti praktiknya juga tetap pakai kertas, cuma tetap baca. Tapi harus lebih menjiwai gitu kan. Ya, oke. Boleh ya, baca. Ada demam panggung. Udah demam panggung itu kayak gini deh. Kalau misalnya nih kamu mau naik ke panggung, terus kamu keringat dingin, kamu kalau misalnya kamu mau naik panggung nih, terus entah kamu deg-degan, gitu. Oh kamu punya gabe kalau demam panggung. Oke teman-teman, kan sudah 8 menit sudah berlalu nih. Berarti apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan peran? Siap. Oke, siap nih. Coba. Nah, bagus banget siap ya. Jangan semangat itu. Siap. Oke, siap. Yuk sekarang kita berdiri. Coba kita absen lagi nih. Siapa Dinda? Coba ngetinggal Dinda. Oke, untuk mengingat Dinda. Oke, benar. Rara mana Rara? Oke, di sini Rara di sini karakternya. Jadi jangan lupa berhadapan di kelas. Oke. Nah, Bima mana Bima? Oke, Bima di sebelah sana paling ujung. Dilihat ke sana. Oke, selanjutnya Putri. Oke, Putri di sebelah sini. Jangan lupa Putri yang cantik. Putri yang ceria. Oke, Andre mana Andre? Oke, Andre di sebelah sini. Boleh lihat Andre yang teman dihafalin. Mau nggak Andre? Hati-hati. Oke, nah Kila siswi pintar mana? Kila, oke boleh ini siswi pintar di sini. Nah itu Sasha. Oke, Sasha di sebelah sini. Siswi yang penuh semangat, gimana semangatnya? Oke, nggak apa. Nah, terus Mulan, siswi yang penuh perhatian. Oke, selanjutnya adalah Fajar. Ceria dan suka bercanda ringan. Coba gimana bercandaannya? Bisa nggak bercanda? Oke, yuk kita mulai. Ya, kita mulai ya. Ayo kita mulai. Yuk. Yuk, ayo kita mulai. Iya, aku belum baca ya. Suasana kelas pagi, anak-anak berkelompok. Rara berdiri di depan kelas, membawa buku catatan. Teman-teman, minggu ini kita presentasi tugas kelompok di depan kelas. Dan setiap orang harus maju menjelaskan hasil kerjanya. Udah aku udah gak sabar mau cerita soal proyek kata Surya dari dalam kelas buku. Wah, aku juga sudah siap. Aku awal jawaban ngomong soal situs-situs buku. Bagus, kalau begitu Dinda kamu siap juga kan? Dinda terdiam, memalingkan buku pensilnya, lihat Lisa. Aku lagi bahasa sih, tapi aku nggak tahu kalau salah harus diperhatikan di kelas. Jadi karena dia juga sama bisa tunjukkan. Ya, tapi kalau aku di depan semua orang lihat aku nanti aku tunjukkan terus juga semuanya ngomong. Itu aja di banyak orang merasa kayak gitu mau berkali-kali di depan. Tapi gimana kalau aku malah di depan kamera lupa semua pasti nggak akan. Oh, mana sih? Tenang, kita semua akan bantu kamu siap. Masih ada waktu sampai besok. Betul benar. Di halaman sekolah saat istirahat, Dinda duduk sendiri di bangku, melihat membaca catatan sambil mengumumkan Andre mau hampiri. Den, kamu lagi latihan. Ya. Saya tadi sekarang sejak bayangin dari depan kelas
pulang ke Jakarta. Aku ngerti banget rasanya. Dulu waktu kelas 4 aku pernah coba terjadi di depan kelas. Suaraku berubah dan aku sampai lupa garis terakhirnya. Beneran terus gimana? Awalnya aku mengeluh, tapi lama-lama aku sadar karena diriku gak bergerak dan aku bayangin mereka malah kasih semangat. Syasha dan Bulan datang membawa minuman. Kamu kelihatan tegang banget dari tadi pagi. Ada yang bisa kami bantu? Aku takut presentasi besok rasanya kalau begini pas semua masak mengikuti aku dan itu bikin aku makin nanti semua orang menulis aku dulu. Coba deh kita bantu kamu latihan. Kadang kalau udah sering latihan rasa gugupnya jadi berkurang. Tapi kalau aku salah ngomong di depan kalian Justru di sini tempat yang tepat buat salah daripada salahnya besok di depan semua orang kan. kalau beda balik ke orang. Babak 3, tapi kami sama di kelas. Sore hari, kalau sudah sepi, Raka, Dina, Putri, Kira, dan Fajar sedang duduk membentuk setengah lingkaran. Syasha, Bulan, dan Andre membawa Dinda masuk. Raka, Dinda mau coba latihan presentasi. Teman-teman, yuk kita dengarkan dan kasih semangat. Jadi tulis kelompok kami tentang siklon air. suaranya pelan dan berbata-bata. Suaranya boleh digeser lebih kencang nggak? Soalnya tadi aku lebih banyak dengan suara kita lagi daripada suaramu. Oke, mulai dimulai. Dari tulis kelompok kami tentang siklon air. Air dimulai dari proses penguapan air laut. Baik. Nah itu udah lebih jelas sekarang. Coba sambil lihat ke arah kamu. Sekali dia enggak bisa terkeliling melihat ke atas. Setelah menguap air akan dibentuk awan melalui proses pemanasan. Bagus banget Di, kamu menghafal materinya dengan baik. Aku yang mau menghafal dari teman-teman. Cuma pas di depan tadi rasanya beda. Andre, Itu karena kamu masih membahayakan banyak orang mendengar kamu. Coba anggap saja ditanya teman yang lain cerita biasa. Lalu air hujan turun ke bumi dan kembali mengalir ke laut. Dan melihat sumber air Itu sudah jauh lebih baik dari yang pertama, Din. juga terwujud karena membuka lebar kecil lagi. Tapi besok kan beda, yang mulai lebih banyak kan ada yang belum aku pernah dapat. Coba gini, di sebelum mulai presentasi besok cari satu dan atau dua lagi teman yang kamu kenal baik, terus fokus ke mereka dulu pas awal bicara. Itu bisa bikin lebih tenang. Ya, aku juga biasanya gitu. Pelan-pelan aja, kalau dulu. Tarik nafas dulu, terus ambil lagi. Menonton juga akan tahu kalau kamu sebenarnya lagi berpikir keras. Oke, aku akan coba ilmu semua itu bisa. Kamu pasti bisa Di. Materi ini udah kamu kuasai. Tinggal cara penyampaiannya aja yang belum dilatih. oke, babak 3, hari presentasi. Suasana kelas keesokan hari. Beberapa siswa sudah maju presentasi sebelumnya, sekarang giliran Dinda. Selanjutnya, Dinda silakan dulu. Dinda berdiri, berjalan ke depan kelas dengan langsung keluar. Dia memegang kertas catatannya lalu melihat sekeliling.
kami akan menjelaskan tentang siklus air. Di awal selalu sedikit penekanannya perlahan menjadi lebih stabil. Siklus air dimulai dari proses penguapan lalu kondensasi membentuk awan kemudian turun dari dasar mengalir kepada laut. Juga sempat berfungsi menarik nafas lalu mengeluarkan awan. Setelah kondisi langsung secara terus-terusan menurun dan disebut siklus air menerima hasil yang terakhir. Babak pertama, setelah presentasi selesai, teman-teman berkumpul di sekitar Dinda. Dinda, tadi kamu keren banget, suaramu jelas dan kamu kelihatan lebih tenang dari kemarin. Dinda? Terima kasih semuanya. Tadi sempat ada bagian aku agak lupa, tapi aku lupa kata pada baik-baik nafas dulu, jadi tidak panik. Yang penting kamu udah membuktikan kalau kamu bisa melakukannya, meskipun masih ada rasa turun. Tunggu sedikit, kemudian harus kita berhasil. Terima kasih banyak teman-teman, aku jadi lebih percaya diri. Selesai, tepuk tangan buat kita semua. Tadi kita udah bermain nih, dari dulu udah menerangkan. Tadi udah Dinda, Natasha, Bima, dan Andre juga. Oke, nah tadi itu teman-teman kita sudah membagi peran. Oke, tadi kita juga udah memainkan dramanya. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan teman-teman habis memainkan tokohnya? Boleh angkat tangan? Satu orang boleh? Boleh? Enggak? Oke, menurut Angga Hajar ini keren karena dia tuh bisa mencairkan suasana. Mantap. Oke, terima kasih Angga. Boleh? Naik? Oke. Saya Dinda, semangat dan bisa. Oke, Kak Zahra. Dinda keren. Bisa semangat dan berani tampil di depan kamu. Oke, baik, bagus. Ya, terima kasih Zahra atas pendapatnya. Selanjutnya, nih, teman-teman tadi udah baca naskahnya. Alurnya gimana sih? Enggak, saya keren karena kelas itu hari kemarin. Oke, menurut Naila, alur ceritanya ini kelasnya mereka itu udah keren. Udah keren karena saling membantu tadi. Dinda tadi duduk dalam menyampaikan tugasnya, tapi dibantu oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Naila atas pendapatnya. Oke. Tadi kita udah bahas alur, kita udah bahas peran-perannya, perasaan teman-teman. Nah sekarang, menurut teman-teman nih, teman-teman, percaya diri itu penting gak sih? Penting. Oke, penting. Kenapa bisa penting percaya diri? Menurut saya, percaya diri itu penting agar kita bisa Bisa apa? tampil di atas panggung pada sendiri. Oke, menurut Sakti, percaya diri itu penting karena kalau misalnya kita punya percaya diri, kita itu bisa tampil di atas panggung pentas seni. Di sini ada yang pernah ikut pentas seni? Ih, banyak, semuanya ikut ya? Jadi teman-teman udah punya percaya diri nih, keren banget. Coba tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi kita udah bahas pentingnya kepercayaan diri. Teman-teman juga ternyata semuanya pada percaya diri, semuanya udah pernah naik ke atas panggung pentas seni. Nah, tadi kita udah membahas gimana alurnya, terus kita juga udah membahas gimana tokohnya. Nah, tadi juga teman-teman ternyata udah ada percaya diri nih buat tampil di atas panggung pentas seni. Betul.
guru kamu, saya mau maju ke depan kelas. Oke, sudah terpikirkan komitmennya apa? Sudah terpikirkan kan janjinya? Kita mau mulai dari mana nih? Kanan apa kiri? Kiri. Kita mulai dari sebelah kanan. Oke, boleh dari Malika. Ini komitmennya apa? Iya. Ya. Aku berjanji kalau misalnya ada lomba MTQ aku Oke, tadi Malika berjanji, Malika berkomitmen kalau misalnya tadi ada lomba MTQ. Kalau ada lomba MTQ, Malika akan mengikuti, Malika akan mengikuti lomba MTQ tersebut. Betul? Oke. Kita pegang ya janjinya Malika sama-sama. Kita lihat nanti. Selanjutnya, boleh ini yang dari tadi. Boleh. Oke, kita pegang Oke, tadi Sita berjanji kalau misalnya dia akan mengikuti lomba menari lagi. Sita sebelumnya pernah ikut lomba menari? Oke, pernah. Oke, boleh dilanjut. Ada lagi di. Kak, saya berjanji kalau misalnya maju ke depan lebih berani lagi. Oke, Kita pegang omongannya. kita pegang omongannya. Oke, Nanti mau dipegang nggak bisa diomongin. Oh, tadi udah Malika. Udah pegang. Oke, kita pegang omongannya semua. Kita pegang. Oke. Masih Udah udah pegang. Oke, tadi pegang Malika. Oke. Nah, tadi Septi berkomitmen kalau misalnya Septi akan lebih berani lagi untuk maju di depan kelas. Betul? Betul. Oke, kita pegang omongannya Septi. Kita pegang ini. Iya, jangan dikunci. Kita udah bisa ngomong. Boleh dilanjut, Zahra? Jangan boleh kan? Kenapa nih? Lebih baik di pas pada kelas. Oke. Nah, Zahra berjanji kalau misalnya nanti akan lebih berani lagi. Lebih baik lagi pas pada kelas. Oke. Oke, Zahra berjanji kalau misalnya nanti akan lebih baik lagi di pentas seni. Betul? Oke, kita pegang omongannya Zahra. Pegang. Oke, next. Saya berjanji jika ada lomba pramuka saya akan mengikutinya. Oke, mantap. Vino berjanji akan nanti lomba pramuka. Kita pegang omongannya. Kunci pegangnya. Oke, selanjutnya boleh? Saya berjanji kalau ada lomba saya akan mengikutinya. Oke, Fatan berjanji kalau misalnya ada lomba futsal dia akan Mengikuti. Pegang omongannya, pegang omongannya. Pegang. Oke, pegang. Oke, kalau pegang. Sabar apa? Oke, akui. Boleh tenang sebentar. Ya, tadi Angga berjanji kalau misalnya dia menjadi pemimpin upacara, dia bakal lebih berani lagi. Nah, kita pegang omongannya, pegang. Oke, kita pegang. Boleh, satu tiga. Ada satu kelas. Oke. Nasya berjanji kalau misalnya ada lomba berenang dia akan mengikutinya. Betul omongannya? Oke. Terakhir. Saya berjanji akan berani berinteraksi sama Oke. Naila lihat sebentar ya. Oke. Naila berjanji kalau misalnya Naila akan lebih berani lagi berinteraksi dengan teman. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, nah, oke, sebentar, oke. Kita penutupan dulu. Nah, tadi kita sudah menyampaikan komitmen, teman-teman sudah menyampaikan komitmen, tandanya pemilihan kelompok ini akan berakhir dulu. Oke, nah, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Nah, jangan lupa komitmennya dilakukan, janjinya ditepati. Oke, nah, saya mohon maaf kalau misalnya ada kata
artinya menyakiti teman-teman atau kata-kata yang tidak baik gitu ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.